Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Audrilia dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tari tradisional masyarakat Riau. Pertama, pengertian tari tradisional. Tari tradisional merupakan bentuk tarian yang sudah lama ada, diwariskan secara turun-menurun, serta biasanya mengandung nilai filosofi, simbolis, dan religius. Sebelum bersentuhan dengan pengaruh asing, suku bangsa di Kepulauan Indonesia sudah mengembangkan seni tarinya sendiri. Tari tradisional Indonesia mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman bangsa Indonesia. Beberapa tradisi seni tari seperti tarian Bali, tarian Jawa, tarian Sunda, tarian Minangkabau, tarian Palembang, tarian Melayu, tarian Aceh, dan masih banyak lagi, adalah seni tari yang berkembang sejak dahulu kala. Meskipun tari ini tetap dikembangkan hingga kini. Tari merupakan salah satu bentuk kesenian yang memiliki media ungkap atau substansi gerak, dan gerak yang terungkap adalah gerak manusia. Gerak-gerak dalam tari bukanlah gerak realistis atau gerak keseharian, melainkan gerak yang telah diberi bentuk ekspresif. Tari tradisional masyarakat Melayu Riau. 1. Tari makan sirih atau disebut dengan tari persembahan. Tari makan sirih biasanya disebut tari persembahan yang biasanya digunakan untuk menyambut tamu atau pembukaan acara-acara tertentu. Tarian ini menggambarkan bahwa orang Melayu Riau menghargai hubungan persahabatan dan kerabatan. Tari persembahan memiliki simbol dan makna yang tidak terpisahkan dari adat istiadat, kepercayaan serta kebiasaan sehari-hari masyarakat Melayu Riau. Bentuk dan simbol terang-terangan memasukkan pakaian, bahasa, musik, tipe, rumah, dan agama, sama halnya dengan simbol dan makna tari persembahan yang dapat dilihat dari pola penyajian, mulai dari gerak seperti gerakan selembayung dan merupakan bentuk dari atap rumah masyarakat Melayu Riau. Persembahan juga dikaitkan dengan fungsinya sebagai gerak dan busana yang sangat sopan, santun terhadap tamu. Tepak sirih juga memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat di Provinsi Riau, yang merupakan simbol penghormatan tuan rumah dan memiliki makna keterbukaan dalam menerima tamu yang datang bersilaturahmi di tanah Melayu. Yang kedua ada tari makyong. Tarian ini adalah jenis drama tari yang sangat dipengaruhi oleh budaya Melayu. Diperkirakan telah ada di Riau hampir seabad yang lalu dan seringkali dipentaskan di pematang sawah selepas memanen padi. Tarian tersebut dipentaskan oleh penari-penari topeng dan diiringi oleh alat musik seperti rebab, gendang, dan tertawa. Makyong adalah sandiwara cerita yang digabungkan dengan tarian dan nyanyian sekaligus. Dalam pertunjukan makyong, ditampilkan cerita-cerita yang pada umumnya adalah cerita warisan yang diperoleh dari para tukang cerita secara lisan. Dialog antar pemain dilakukan secara improvisasi dan umumnya dialog ini berkembang sesuai kekuatan imajinatif pemain tanpa ada patokan. Yang ketiga, ada tari suku Melaut Teluk Meranti. Tarian yang berpijak pada tradisi masyarakat di Kabupaten Pelalawan, khususnya di suku Laut di Kecamatan Teluk Meranti, yang biasanya menggunakan ambong sebagai alat untuk mengumpulkan dan membawa niau atau disebut dengan kelapa. Pada garapan tari ini digambarkan bahwa ambong sebagai properti tari dapat dimainkan juga sesuai dengan kebiasaan masyarakat memperlakukan ambong itu. Ambong dipukul, ambong dijunjung, ambong dihentak, ambong digoyang, ambong digegar, ambong ditungkup. Selanjutnya yang keempat ada tarian rentak bulian. Rentak bulian adalah salah satu cara pengobatan yang berasal dari suku Talang Mama, Indragiri Hulu. Rentak bulian ini berasal dari kata rentak dan bulian. Rentak artinya merentak atau melangkah, sedangkan bulian adalah tempat singgah makhluk bunian atau makhluk halus dalam bahasa Indragiri Hulu. Tarian rentak bulian ini sangat kental dengan unsur magis. Tarian ini menggambarkan bagaimana cara orang setempat untuk mengobati orang sakit
dengan menggunakan mantra-mantra yang dipimpin oleh seseorang dukun dan dayang-dayang wanita. Fungsi dari tarian rentak bulan ini adalah sarana pengobatan, tolak bala pertimbangan, adat, membuang sumbang, mematikan tanah, mengamankan binatang buas yang mengamuk, mengangkat pimpinan yang baru, membuang pantang secara massal bagi masyarakat. Dan yang kelima yaitu tari olang-olang. Tari olang-olang adalah tarian yang disukai puak Melayu Sakai. Tarian ini menceritakan bagaimana seorang pemuda menemui dari gadis kayangan, lalu bercinta kasih, kemudian berhubungan cinta kasih tersebut putus karena si gadis melanggar pantangan. Pantangan itu ialah gadis tersebut tidak boleh menari. Tarian ini mengambil dari gerak burung elang yang sedang terbang. Tarian ini dapat dijumpai di Kecamatan Siak dan Merbau. Selanjutnya yaitu nilai-nilai pada tarian persembahan Melayu Riau. Tari makan siri mengandung nilai-nilai luhur, antara lain disiplin dan kesabaran. Nilai ini tercermin dari ragam gerak tari yang harus dipelajari dengan kedisiplinan dan kesabaran agar dapat menguasai tari ini dengan baik. Salah satu syarat untuk dapat menarikan tari Melayu adalah sang penari dapat menjiwai setiap gerakan, bukan hanya sekedar melenggang saja. Yang kedua, sebagai hiburan, tari makan siri menampilkan gerakan yang indah dan alunan musik yang gembira. Tamu akan merasa terhibur jika disambut dengan tari ini. Yang ketiga, sebagai pelestarian budaya. Pementasan tari ini dalam setiap pembukaan acara merupakan upaya pelestarian budaya Melayu. Ketika mementaskan tari ini, sebenarnya ada 3 hal yang dilestarikan, yaitu tari, lagu, dan busana Melayu Riau. Selanjutnya, tari tradisional Melayu yang umum kita ketahui, tari tradisi persembahan Riau. Tari makan siri atau persembahan adalah salah satu tarian tradisional atau tarian klasik Riau Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan mempersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Saat pertunjukan, salah satu penari dalam tari persembahan akan membawa kotak yang berisi siri. Siri dalam kotak tersebut kemudian dibuka dan tamu yang dianggap agung diberi kesempatan pertama untuk mengambilnya sebagai bentuk penghormatan, kemudian diikuti oleh tamu yang lainnya. Karenanya banyak orang yang menyebut tari persembahan Riau dengan sebutan tari makan siri. Bagi masyarakat Riau, siri bukan hanya sekedar benda, siri juga menjadi media perekat dalam pergaulan. Adanya tari penyambutan untuk tamu menunjuk bahwa orang Melayu sangat menghargai hubungan persahabatan dan kekerabatan. Gerak tari persembahan sangat sederhana, bertumpu pada gerakan tangan dan kaki. Gerakan menunduk sambil merapatkan telapak tangan merupakan bentuk penghormatan kepada para tamu yang datang. Tari makan siri pada umumnya ditarikan oleh kalangan remaja. Sebagai penutup, kesimpulan dan sarannya, keragaman tari tradisi menjadi salah satu kekayaan Nusantara. Jenis tari tradisi di setiap daerah mempunyai fungsi sesuai dengan pola kehidupan masyarakat daerah tersebut. Berdasarkan perannya dalam kehidupan masyarakat, jenis tari dapat dikelompokkan menjadi tari upacara, tari hiburan, dan tari tontonan. Setiap jenis tari tersebut mempunyai ciri-ciri tertentu, baik dilihat dari tujuannya, kostumnya, maupun gerakannya. Dapat diketahui mengenai tari tradisi Melayu yang telah dikaji, di antaranya ialah tari zapin, tari persembahan, tari makyong, rentak bulian, dan lain-lain. Begitu pentingnya kesenian tradisional Melayu bagi generasi muda, dan tidak hanya di Riau saja generasi muda melestarikannya, melainkan juga kewajiban seluruh masyarakat Riau, karena tari tradisional Melayu merupakan salah satu kekayaan budaya seni tari di Indonesia. Sehingga alangkah baiknya apabila kita menjaga kekayaan bangsa Indonesia dan menjunjungnya hingga ke kancah internasional sebagai wujud rasa cinta dan kebanggaan terhadap kesenian tradisional kita. Terima kasih presentasi dari saya. Jika ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.